Matahari terik menggantung di langit Phnom Penh, tak sekadar menyinari kota, tapi membakar setiap sudut jalan yang dipenuhi debu dan keringat. Udara terasa seperti uap dari ketel yang mendidih, lengket dan pekat, membuat napas menjadi sesak bahkan saat hanya berdiri diam. Di kejauhan, deru kendaraan saling berlomba, membentuk simfoni bising yang memantul di antara bangunan tua berlantai dua. Sebagian besar catnya telah mengelupas, jendelanya retak, dan bau amis dari selokan terbuka menyeruak tanpa ampun. Pedagang kaki lima duduk lesu di balik gerobak, kipas tangan tak lagi mampu melawan hawa panas yang menusuk hingga tulang. Di balik kesibukan itu, tersembunyi sebuah lorong sempit yang tak tampak dalam peta wisata. Lorong yang gelap bahkan saat siang hari, dengan tembok yang dipenuhi coretan dan nyamuk yang beterbangan seperti tak kenal waktu. Di ujung lorong itu berdiri sebuah bangunan usang nyaris rubuh, dengan jendela yang dipaku kayu dan plester tembok yang mengelupas seperti kulit luka. Dari dalamnya, aroma alkohol murahan dan disinfektan bercampur, menciptakan bau yang menusuk dan menyesakkan. Di sanalah, dalam keheningan yang kontras dengan hiruk-pikuk kota, sebuah kisah suram bermula, kisah tentang harapan yang dikhianati, tubuh yang direnggut paksa, dan nyawa yang tergadai demi ilusi kemakmuran. Disinilah, Rudy, pemuda asal Jawa Timur, terbaring lemah, tak lagi utuh. Rudy yang berusia 28 tahun, adalah anak ketiga dari 5 bersaudara di sebuah desa nelayan kecil di pesisir Gresik, Jawa Timur. Ayahnya seorang nelayan tradisional yang penghasilannya tak menentu, tergantung cuaca dan keberuntungan laut. Setelah putus sekolah di bangku SMA karena tak sanggup membayar seragam dan buku, Rudy sempat bekerja serabutan, dari membantu tambal ban, menjadi buruh pelabuhan, hingga ojek pangkalan. Tapi hidup tak pernah benar-benar memberi jeda. Ketika pandemi datang, pekerjaan makin sulit dicari, dan rumah kayu mereka yang rapuh nyaris ambruk diterpa hujan. Saat itulah ia melihat iklan lowongan kerja di Facebook, tawaran menggiurkan dengan bayaran besar, tanpa syarat pendidikan tinggi. Kerja di Kamboja gampang, cuma jadi kasir, kata si perekrut lokal dari Surabaya, yang mengaku bernama Didi. Tanpa curiga, Rudy menyerahkan seluruh tabungannya dan meminjam tambahan 3 juta rupiah dari tetangganya untuk melunasi biaya keberangkatan. Ia bahkan menjual motor satu-satunya, demi tiket, visa, dan mimpi tentang masa depan yang lebih baik. Ia tak tahu bahwa keputusan itu akan mengantarnya pada petaka paling kelam dalam hidupnya. Setiba di Bandara Phnom Penh, suasana sudah terasa ganjil. Bukannya disambut perwakilan perusahaan seperti yang dijanjikan, Rudy justru dijemput seorang pria asing berwajah dingin yang hanya menyebut dirinya sopir dari kantor. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung meminta paspor Rudy dengan alasan untuk keperluan administrasi imigrasi. Rudy, yang tak berani membantah dan masih bingung oleh perbedaan bahasa serta suasana asing, menyerahkannya begitu saja. Dari situlah semuanya mulai melenceng. Ia dibawa menempuh perjalanan berjam-jam menuju arah yang sama sekali tidak dikenalnya. Mobil melaju menuju pesisir selatan Kamboja, melewati hutan, pelabuhan, dan pemukiman yang semakin sunyi. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah kompleks berpagar tinggi di Sihanoukville, tempat yang oleh para WNI disebut sebagai neraka TKI. Di dalam kompleks itu, suasana begitu mencekam. Dinding-dindingnya tinggi dan dilapisi kawat berduri. Kamera CCTV tersebar di setiap sudut, dan pintu dijaga oleh pria-pria bertubuh besar berseragam hitam. Rudy sempat melihat beberapa wajah Indonesia lainnya dari balik jendela, mereka pucat, kurus, dan tampak seperti tak tidur berhari-hari. Di sana sudah ada sekitar 50 orang WNI lain yang juga terjebak, kenangnya. Begitu turun dari mobil, saya langsung tahu ini bukan tempat kerja. Tapi semuanya sudah terlambat. Ponselnya disita, dan ketika ia mencoba bertanya atau protes, seseorang mengangkat pentungan besi di hadapannya. Kalau coba kabur, kamu mati, ancam salah satu penjaga. Saat itu, Rudy sadar, ia bukan sedang memulai pekerjaan baru. Ia sedang dijebak dalam perangkap yang tak punya jalan pulang. Hari-hari berikutnya berubah menjadi siklus siksaan yang tak berujung.
Rudy dipaksa bekerja sebagai admin palsu untuk situs investasi Bitcoin ilegal, sebuah pekerjaan yang sama sekali asing baginya. Ia diberi skrip berbahasa Inggris dan Mandarin, disuruh mengirim pesan rayuan kepada target-target dari luar negeri, berpura-pura sebagai investor sukses yang ingin berbagi peluang. Setiap harinya, ia harus menipu setidaknya 5 orang agar menyetor uang ke rekening sindikat. Jika gagal, konsekuensinya brutal. Rudy mulai kehilangan hitungan berapa kali dipukul, disetrum dengan alat kejut, atau dipaksa berdiri selama berjam-jam tanpa air. Dalam satu malam, ketika gagal mencapai target, ia dipaksa minum air dari kloset sambil diolok-olok dalam bahasa yang tak ia mengerti. "Saya hampir gila," katanya lirih, matanya menerawang keluar jendela rumah sakit. Ia menunjuk layar ponselnya yang retak, masih menyimpan satu-satunya foto teman sekamarnya, pemuda asal Lombok, yang giginya patah dihajar petugas karena menolak bekerja. "Kami bukan manusia di mata mereka, cuma alat untuk mencuri uang orang lain," ucapnya. Setiap malam, ia tidur dengan rasa takut, tak tahu apakah esok akan bangun dengan tubuh lengkap, atau tidak sama sekali. 3 bulan berlalu tanpa bayaran, tanpa kejelasan, dan tanpa harapan. Tubuh Rudy mulai melemah. Pekerjaan yang memaksanya duduk selama 15 jam sehari, minim makan, dan sering dihajar, membuat daya tahan tubuhnya menurun drastis. Ia mulai demam tinggi, muntah-muntah, dan kehilangan kesadaran beberapa kali. Suatu malam, saat ia terkulai di sudut kamar sempit yang hanya dialasi matras tipis, beberapa pria bertubuh besar datang membopongnya. Ia sempat meronta, namun tubuhnya sudah terlalu lemah. "Saya disuntik di leher." Terus gelap, ceritanya pelan, suaranya bergetar menahan trauma. Saat ia sadar, dunia tampak kabur, lampu putih di langit-langit menyilaukan mata, dan aroma tajam antiseptik menusuk hidung. Ia meraba perutnya yang terasa perih, lalu mendapati perban kotor menutupi bagian kiri bawah perutnya. Rasa nyeri tak terlukiskan menjalar sampai ke punggung. Seorang pria berjas putih dengan logat asing berkata singkat dalam bahasa Inggris terbata, "It's Done, one kidney gone." Rudy terdiam. Awalnya ia pikir itu mimpi buruk akibat demam tinggi. Namun, rasa sakitnya nyata. Pelan-pelan ia sadar, ginjalnya telah diambil, tanpa persetujuan, tanpa penjelasan, dan tanpa ada orang yang peduli. Beberapa hari kemudian, ia mendengar dari rekan sekamarnya bahwa itu bukan kali pertama sindikat mengambil organ dari korban yang dianggap tak produktif. Mereka yang sakit, lambat bekerja, atau tak lagi berguna dijadikan komoditas terakhir, dijual dalam bentuk bagian tubuh. Rudy merasa tubuhnya tak lagi miliknya sendiri. Ia bukan hanya diperas tenaganya, tapi dipreteli hidup-hidup. Sejak malam itu, ia tak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Suatu malam, ketika penjaga mulai lengah dan hujan deras mengguyur Sihanoukville, Rudy nekat melarikan diri. Tubuhnya masih lemah pasca operasi, tetapi tekadnya meluap setelah melihat seorang temannya dibawa keluar ruangan dan tak pernah kembali. Ia diam-diam mengamati pola patroli penjaga selama berhari-hari, lalu menyusun rencana pelarian sederhana, meskipun risikonya nyawa. Dengan kain sobek yang dijadikan tali, ia memanjat ventilasi kamar di lantai 2. Tangannya berdarah tersayat kawat, dan luka bekas operasinya nyaris robek lagi saat ia mendarat keras di tanah basah di bawah. Tapi ia tak punya pilihan. Berjalan terlatih menyusuri lorong belakang gedung, ia berusaha menjauh sejauh mungkin sebelum sindikat menyadari kepergiannya. Setelah sekitar 2 jam bersembunyi di balik tong sampah dan semak, ia akhirnya menghentikan seorang tukang ojek tua yang tengah merokok di pinggir jalan. Rudy nyaris pingsan, hanya mampu berbisik, "Tolong, Kedutaan Indonesia." Untungnya, sang tukang ojek ternyata pernah menjadi buruh migran ilegal asal Indonesia juga, dan langsung mengenali situasinya. Tanpa tanya banyak, pria itu membungkus tubuh Rudy dengan jaketnya, lalu membawanya menembus hujan menuju pusat kota Phnom Penh. Setibanya di depan gerbang KBRI, tubuh Rudy ambruk. Dalam kondisi setengah sadar dan tubuh menggigil, ia terkapar di trotoar beraspal, masih mengenakan celana training kumal dan kaus robek penuh noda darah. Seorang satpam kedutaan menemukannya dan segera memanggil staf darurat. "Saya cuma ingat suara orang manggil nama saya pelan,"
terus semuanya gelap, kenangnya. Ia akhirnya selamat, tapi perjalanannya untuk pulih, baik secara fisik maupun batin, baru saja dimulai. Setelah ditemukan di depan gerbang, Rudy segera dibawa ke ruang darurat KBRI Phnom Penh. Tubuhnya demam tinggi, tekanan darah anjlok, dan luka bekas operasinya mulai infeksi. Petugas medis dari relawan lokal yang bekerja sama dengan KBRI langsung memberikan penanganan awal, namun keterbatasan fasilitas membuat situasi genting. Dalam kondisi seperti itu, Rudy tak bisa langsung dipulangkan. KBRI membutuhkan waktu hampir 2 minggu hanya untuk mengurus ulang dokumen identitasnya, karena paspor aslinya telah hilang atau sengaja dimusnahkan oleh sindikat. Di saat yang sama, mereka juga harus melobi otoritas Kamboja yang enggan mengakui bahwa Rudy adalah korban kejahatan lintas negara. Saat kami minta perlindungan hukum, pemerintah setempat justru menyebut kasus ini sebagai urusan perdata antara pekerja dan pemberi kerja, ujar seorang diplomat KBRI yang tak ingin namanya dipublikasikan. Padahal jelas-jelas ada indikasi perdagangan organ, kerja paksa, dan penyiksaan. Namun, kompleksitas hukum internasional dan minimnya perjanjian ekstradisi membuat pelaku mudah lolos, sementara korban seperti Rudy terjebak dalam ruang abu-abu legal. Selama masa tunggu itu, Rudy harus menjalani transfusi darah dan pengobatan intensif. Ia kerap merintih kesakitan di ruang isolasi sementara, ditemani staf kedutaan yang bergiliran menjaga. Tanpa ginjal kiri, tubuhnya kesulitan menyaring racun. Jika tak segera ditangani, bisa berakibat fatal, jelas seorang dokter sukarelawan. Meskipun selamat dari sindikat, Rudy kini menghadapi pertempuran baru, melawan waktu, penyakit, dan sistem yang nyaris membiarkannya mati tanpa jejak. Kisah Rudy hanyalah satu dari ratusan cerita kelam yang mencuat dari balik megahnya proyek investasi asing dan geliat industri gelap di Asia Tenggara. Di balik janji manis lowongan kerja luar negeri, tersembunyi jerat sindikat perdagangan manusia dan organ yang begitu kejam, sistematis, dan lintas batas negara. Para korban, seperti Rudy, tidak hanya dirampas haknya sebagai manusia, tetapi juga tubuh dan masa depannya. Dalam kondisi lemah, tanpa perlindungan hukum yang memadai, mereka terpaksa bertahan hidup dengan luka fisik dan trauma psikologis yang membekas seumur hidup. Fenomena ini mengungkap kegagalan sistem pengawasan migrasi tenaga kerja yang masih longgar, lemahnya diplomasi perlindungan WNI, serta kurangnya kolaborasi efektif antar negara untuk membongkar jaringan mafia internasional. Bahkan ketika korban sudah jelas disiksa dan diperdagangkan, beberapa negara masih menyikapinya sebagai masalah perdata, bukan pelanggaran HAM berat. Lebih dari sekadar angka statistik atau berita sensasional, kisah ini adalah peringatan bagi semua pihak, dari pemerintah, masyarakat, hingga calon tenaga kerja migran, untuk lebih waspada dan aktif melakukan verifikasi informasi. Tanpa upaya konkret dari hulu ke hilir, tragedi seperti yang dialami Rudy dan ratusan korban lain hanya akan terus berulang, dalam sunyi, di balik dinding tinggi kompleks asing yang tak tersentuh hukum.